Melihat dekat Paula benar-benar sulit mendekatinya. Bahkan ada rasa takut. Jelas, ada ruang di depannya, tetapi tidak ada yang mau duduk. Sampai 1 detik sebelum kereta berjalan. Seorang pria tampan bernama Michael berjalan. Duduklah, tidak ada orang. Michael memilih kursi di sebelahnya. Baiklah. Dia menyukai tipe seperti Angelina. Paula terus membaca buku untuk sembunyi rasa malunya. Tidak lama setelah itu, gadis itu turun dari kereta. Paula senang dalam hatinya. Kesempatannya telah datang. Setelah berangkat, seorang penjual melakukan pembelian. Mereka berdua mau membeli pada saat yang sama, tetapi mereka berdua diabaikan oleh staf. Ini gila, ya. 2 orang asing berbicara satu sama lain seperti itu. Lihatlah buku-buku di depan Paula. Michael menduga dia seorang mahasiswa. Paula tahu Michael adalah seorang programmer. Karena penyakit ini, jadi mereka harus pulang selama 2 minggu. Mendengar Michael mengeluh tentang saudaranya, Paula hanya benci dia tidak bisa bawanya pulang selama beberapa hari. Ayolah, kamu dan dia hanya bersama selama 2 menit. Pikiran Michael berbicara seperti ini tidak nyaman. Paula mengerti apa yang dia maksud. Dia memintanya untuk duduk di seberang. Dia bertanya mengapa dia memilih untuk duduk di sebelahnya ketika dia pertama kali muncul. Michael jawab dia terbiasa duduk di kursi yang sama dengan kereta. Tapi sekarang kamu duduk mundur. Ya, tapi sekarang di depan kamu, apakah kamu ingin berganti tempat, ya? Setelah berganti kursi, keduanya saling bercerita tentang cerita mereka. Setelah berbicara satu sama lain, itu luar biasa. Karena mereka sangat mirip kebiasaan dalam hidup atau kerabat yang membuat mereka bahagia. Begitu banyak kesamaan sehingga keduanya merasakan satu sama lain. Saat ini, kereta tiba-tiba membunyikan suara seorang penyanyi jalanan. Baru saja kita asing, sekarang kita tertawa dan berbicara satu sama lain. Kita berbicara dengan kamu, tentang aku dan tentang kita. Betapa indahnya pertemuan itu. Kamu ingin menjadi seperti itu. Kamu mengagumi ini. Betapa indahnya pertemuan kami. Berharap kalian berdua bersenang-senang, pasangan aneh di kereta. For them, don't you wish you were there? To meet you, it's disgustingly cute. Let's hope that nothing gets in their way. They're just strangers on a train. Namun, saat-saat indah selalu singkat. Tidak lama kereta sampai stasiun terakhir. Mereka berdua mengucapkan selamat tinggal, Michael akhirnya dengan keberanian menunggu. Michael seorang pemuda pemalu, dan jelas Paula kasih nomor teleponnya jelas dan dia menolak. Kamu yakin kamu tidak membutuhkan nomor teleponku? Saya yakin, jika kita ditakdirkan untuk bersama, kita akan bertemu lagi di sini. Michael meniru kisah cinta abad ini. Dia dan Paula janji bertemu 2 minggu kemudian di stasiun kereta api. Tidak ketemu tidak pulang. Ketika dia sampai di rumah, Michael mulai membencinya. Saudaranya mengatakan kepada dia bahwa dia idiot. Karena dia tidak percaya Paula akan muncul kembali tetapi akan melupakan Michael. Dikritik oleh saudaranya, Michael masih percaya Paula akan tiba tepat waktu. Ibu Paula telah mengeluh selama 2 tahun dan tidak membawa pacarnya pulang. Ketika dia tahu tentang cerita Michael, ya Tuhan, ini terlalu romantis, bukan? Pikir 2 minggu akan berlalu dengan cepat, tetapi hari itu Michael tidak bisa tidur. Kau idiot, Michael. Michael terlalu menyesal. Dia berpura-pura buat pesan untuk menghibur dirinya sendiri. Sisi Paula sekarang sangat sensitif terhadap telepon. Setelah frustrasi berulang kali, dia juga merekam apa yang ingin dia katakan. Untuk membuat waktu berjalan lebih cepat. Pagi-pagi Michael bangun membantu saudaranya membersihkan rumput di kebun. Paula hanya bisa membaca buku dan mengecat kukunya untuk menghabiskan waktu. Pada hari-hari setelah, Michael dan Paula tampaknya sangat kuat. Hari-hari ini seperti mereka menyiksa mereka. Waktu janjian sudah datang. Waktu janjian sudah datang. Tetapi TV diberitahu tentang berita buruk, epidemi memperburuk PPKM, yang hanya berlangsung 2 minggu jadi 3 minggu. Semua penduduk tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka lebih dari 2 kilometer. Hal ini membuat Paula tidak yakin dan lebih berniat untuk mundur. Dia mengatakan kepada ibunya Michael adalah anak yang sangat bertanggung jawab. Saya yakin dia tidak akan melanggar aturan.
Mendengar penundaan anaknya, ibunya tidak bisa tenang. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Saya bertaruh dengan tetangga apakah dia muncul atau tidak, mengapa? Tetangga saya sedang menunggu hasilnya, saya dengan tulus berharap untuk bahagia. Tapi aku bertaruh banyak uang di atasnya. But I have a lot of money riding. Michael bosan. Aku tidak ingin melewatkan cinta sejatiku. Tapi saudaranya bersikeras Paula pasti tidak akan muncul. Saya kira kamu untuk tidak berpikir omong kosong lagi. Jika dia tidak datang, saya akan membantumu bayar sewa tahun depan. Jadi kamu mau apa? Aku hanya butuh mobilmu. Jadi keduanya cari kekasihnya. Tidak percaya Michael segera memiliki masalah besar. Dia pemuda paling tidak untung tahun ini. Sangat sulit untuk memenuhi cinta sejati dalam hidup pada saat wabah. Untuk membuat janji tepat waktu, dia masih menentang aturan. Di tengah jalan ada masalah besar, karena polisi telah menyiapkan penghalang jalan untuk waktu yang lama. Michael mau melewati pos tetapi masih terlihat oleh seorang petugas polisi yang tajam. Dia tidak bisa menyembunyikannya, dia bergegas menjelaskannya. 2 minggu yang lalu di kereta saya bertemu dengan seorang gadis nasib dalam hidup. Kami janji bertemu lagi di stasiun kereta api. Saya kira PPKM hanya 2 minggu. Kenapa kau tidak teleponnya? Saya tidak punya telepon atau cara untuk menghubunginya. Mengapa tidak? Karena kami berdua memiliki perasaan pasti akan bertemu lagi. Jika saya tidak pergi sekarang, saya tidak tahu bagaimana melihatnya lagi. Saya telah mendengar banyak alasan, tetapi alasan kamu benar-benar menyentuh. Tidak, ini tindakan terbodoh yang pernah kudengar. Michael tidak berdaya untuk kembali. Paula berada dalam kasus yang sama dengannya. Jadi mereka berdua saling merindukan dalam penyesalan. Michael sekarang menyesal duduk diam, jika dia menyimpan nomor teleponnya, dia tidak akan melewatkan cinta sejati. Telepon. Michael ingat Paula pernah menjawab telepon pengirim di kereta. Arsenal Town, ya, jalan Arsenal Town adalah jalannya. Itu benar, itu pasti alamat Paula. Michael meminjam mobil saudaranya. Untungnya, alamat Paula tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tidak bertemu polisi. Dia pergi ke rumah Paula, penuh dengan air, mie udang dan barang-barang lainnya. Untuk bertemu cinta sejatinya, Michael telah menunggu hari demi hari. Film di sini juga berakhir, ini adalah kisah cinta sejati musim ini. Perlu disebutkan meskipun film ini tidak ada ending, tapi dia telah menemukan wanita di media sosial. Orang yang perlu bertemu akan bertemu lagi, dan tidak bertemu mungkin adalah hal terbaik. Kisah cinta dalam hidup adalah sama karena selalu membawa penyesalan, sehingga membuat kita lebih menghargainya. 如果你有什么想听的故事，记得告诉我，我讲给